Indonesia memiliki jumlah gunung api aktif sebanyak 127, terbanyak di dunia dan menduduki peringkat pertama dengan jumlah korban jiwa terbanyak. Dari 127 gunung api tersebut, hanya 69 gunung api aktif yang dipantau oleh Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah aktif gunung api akan selalu memiliki ancaman bahaya. Setidaknya ada 3 gunung api yang kini dengan status siaga pasca letusan Gunung Semeru. Gunung pertama adalah Gunung Merapi di daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Saat ini, gempa vulkanik yang berkaitan dengan guguran pertumbuhan kubah lava serta aktivitas tektonik. Masyarakat direkomendasikan agar tidak melakukan kegiatan apapun pada radius 3 km dari puncak atau maksimal 3 km ke arah Sungai Woro serta 5 km ke arah Sungai Gendol, Kuning, Boyong, dan lain-lainnya. Di sisi lain, pelaku wisata direkomendasikan tidak melakukan kegiatan pada daerah potensi bahaya dan bukaan kawah sejauh 5 km dari puncak Gunung Merapi. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (ESDM), Andiani mengatakan, selain Gunung Merapi di Pulau Jawa, Gunung Ilelewotolog di Nusa Tenggara Timur juga berstatus siaga dengan visual asap putih dan kelabu dengan intensitas tipis hingga tebal tinggi sekitar 50 hingga 300 meter dari puncak. Letusan disertai lontaran material pijar dan suara gemuruh lemah hingga sedang terus terjadi. Masyarakat di sekitar Gunung Ilelewotolog maupun pengunjung, pendaki, wisatawan direkomendasikan agar tidak melakukan aktivitas di dalam radius 3 km dari puncak kawah. Selain itu, Gunung Sinabung di Sumatera Utara saat ini juga berstatus siaga dengan asap putih intensitas tipis tinggi sekitar 50 hingga 200 meter dari puncak dengan aktivitas tektonik. Masyarakat dan pengunjung, wisatawan diminta agar tidak melakukan aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi serta lokasi di dalam radius radial 3 km dari puncak Gunung Sinabung. Status siaga 3 gunung berapi, itulah topik dialog kita pagi ini. Gunung api di Indonesia kini mulai menggeliat dan menunjukkan peningkatan aktivitas. Peringatan ini ditandai dengan letusan Gunung Semeru yang terjadi beberapa hari kemarin. Dan untuk membahasnya, pemirsa, kita sudah terhubung dengan pengamat vulkanologi, Pak Surono. Selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Nastiti. Selamat pagi para pemirsa Good Morning Jakarta. Pak Surono, pasca letusan Gunung Semeru kemarin memberikan peringatan dini terhadap ancaman gunung berapi lainnya. Apa sebenarnya perbedaan karakteristik dari 3 gunung berapi yang saat ini statusnya ditingkatkan menjadi siaga? Sebetulnya saya ingin koreksi ya. Jadi yang terjadi bencana di Gunung Semeru itu bukanlah suatu erupsi atau letusan Gunung Semeru itu sendiri. Letusan Gunung Semeru statusnya waspada saja ya, karena letusannya hanya berupa letusan asap, gas maupun ya lontaran material-material hanya jatuh di sekitar puncak Gunung Semeru. Tetapi Semeru membentuk kubah lava seperti Merapi, gitu ya, semakin lama semakin besar, ya. Kemudian terjadi guguran atau longsoran kubah lava di Gunung Semeru yang menghasilkan awan panas yang mengakibatkan banyak korban. Jadi bukan suatu erupsi, maka dari itu disebutnya awan panas guguran, bukan awan panas letusan. Ya. Dan itu sering terjadi, itulah karakter Semeru. Dan arah daripada awan panas guguran Gunung Semeru utamanya adalah ke Besuk Kobokan, karena besar ya melembar kemana-mana, masuk kampung dan sebagainya. Sudah sejak dulu memang karakter Semeru seperti itu. Ada kritik kenapa tidak dinaikkan statusnya dari waspada, dari aktivitas vulkaniknya itu waspada. Tapi longsoran daripada kubahnya yang pasti akan longsor, yang tidak dapat dipastikan adalah kapan terjadi dan berapa besar awan panas terjadi, gitu loh. Ya. Pak Rono, Anda sempat juga dulu mengatakan tahun lalu ketika kita dialog tentang ada 4 gunung yang statusnya ditingkatkan dari waspada menjadi siaga, Anda mengatakan bahwa karakteristik gunung meskipun gunung yang sama, Merapi pada contohnya 2010
itu letusannya tidak bisa disamakan dengan sejarah masa lalu. Jadi apa perbedaan itu dengan Semeru saat ini? Ya Semeru, kebetulan Semeru masih sama begitu-begitu saja. Yang tidak sama adalah besar kecilnya awan panas ke besuk kobokan itu, yang sekarang volume kubah lavanya besar, gugur menjadi menghasilkan awan panas guguran cukup besar, ya kan? Sehingga dampaknya juga cukup luas, bukan hanya masuk ke arah besuk kobokan yang merupakan tambang emas hitam ya, dikejar banyak orang karena pasirnya bagus ya, untuk bangunannya megah, tol yang halus gitu ya. Itulah yang mengapa banyak korban bila gunung api Indonesia meletus, karena hampir sekitar 4 juta masyarakat Indonesia berada di sekitar gunung api aktif ya. Daerahnya indah, ya kan, walaupun belum ada wisata giri, adanya wisata bahari. Tetapi tempat-tempat wisata seperti Puncak, nggak ada gunung gede dan gunung Salak yang nggak seindah Puncak gitu loh, ya kan? Ada Kaliurang dan sebagainya. Itu adalah wisata-wisata yang dilukis oleh gunung api aktif di Indonesia. Samping itu tanahnya subur ya, hampir semua gunung api aktif punya produk unggulan, seperti Merapi punya Salak Pondok, seperti Semeru itu punya Malang dengan apel Malangnya dan sebagainya, seperti Sinabung itu punya jeruk Medan, walaupun jeruknya tidak di Medan tetapi di Kabupaten Karo ya. Kesuburan itu dilukiskan, diberikan kepada gunung api aktif yang tidak pernah meminta kembali gitu ya. Tetapi kebanyakan masyarakatnya ngeyel, berada di daerah bahaya, begitu kena gegernya minta ampun se-Indonesia gitu loh, ya kan? Begitu Mbak Nastiti yang terjadi ya. Pak Rono, kalau memang Semeru ini karakteristiknya sama dengan, kalau kita bicara Semeru berarti kan 2020 juga sempat terjadi letusan, 2019 juga terjadi letusan, 2016 hampir berapa, 2-3 tahun sekali terjadi hampir letusan. Sangat tapi aktif. Apakah yang Anda lihat, kalau Anda mengatakan masyarakat Merapi itu masyarakat yang paling tahu tentang gunung, mereka yang paling beradab terkait Gunung Merapi, mereka yang paling tahu di dunia ini, apa bedanya dengan masyarakat yang ada di Semeru? Sebetulnya sama, mereka itu sudah di warning kok para penambang 1 jam sebelumnya, demikian juga yang ada di kampung-kampung. Namun yang datang bukan lahar. Kalau lahar itu kecepatannya rendah karena campuran antara air hujan dengan material endapan vulkanik. Tetapi ini yang datang waktu kemarin-kemarin ini adalah awan panas dari guguran kubah yang ada di puncak Gunung Semeru. Kalau awan panas kecepatannya bisa sampai 200 km per jam. Bagaimana 1 jam bisa orang bisa mengungsi? Nggak bisa lah. Maka dari itu alur-alur awan panas seperti besuk kobokan itu direkomendasikan berhati-hati di situ gitu loh. Ya dari dulu waktu ada orang dan tidak ada orang sekitar Semeru, Merapi selalu memberikan berkah awan panasnya itu ke arah besuk kobokan ya. Nah sekarang bagaimana masyarakat itu menyesuaikan diri? Sebetulnya sudah, begitu ada warning mereka itu keluar dari sungai dan sebagainya. Nah kalau lahar kecepatannya relatif lebih rendah gitu kan, hanya puluhan mungkin kilometer per jam. Ini awan panas ya, ratusan kilometer per jam. Hanya juara lari olimpiade mungkin yang bisa menghindari awan panas ya. Dengan itu yang terjadi. Dengan aktivitas kegempaan yang tinggi, apakah nantinya Semeru juga akan memuntahkan lahar panas? Ya tidak, aktivitas Semeru itu nggak ada peningkatan dari aspek kegempaannya. Kalau dilihat dari aktivitas vulkanik, ya kan, Semeru baik-baik saja, makanya geger. Kenapa? Awan panas keluar kan statusnya waspada. Iya. Secara langsung aktivitas vulkanik Semeru tidak ada peningkatan, ya kan? Yang terjadi adalah kubah lava yang dibentuk oleh Semeru itu longsor. Lah pada saat longsor inilah sebetulnya tidak murni proses vulkanisme, ya kan? Pada awan panas keluar itulah proses vulkanisme itu.
Longsor dan kubah yang terbentuk di Semeru sudah pasti, Mbak Nastiti. Yang tidak pasti kapan terjadinya, itu yang tidak bisa diramalkan. Seperti Mbak Nastiti melihat, mendung itu tanda-tanda mau hujan. Kalau saya tanyakan kepada Kepala BMKG, Mbak pasti hujan nggak? Jam berapa hujannya? Jam berapa selesainya? Ya nggak ada. Yang ada adalah begitu mendung, kita membawa payung. Siapa tahu hujan. Tidak hujan juga tidak apa-apa toh. Ya kan? Jadi ada tanda-tanda alam seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Kita yang menyesuaikan diri dengan alamnya, bukan alam yang harus mengikuti mau kita. Ya. Seperti itu. Apa kemudian rekomendasi Anda untuk masyarakat di sekitar Semeru? Karena contohnya saja tadi malam karena listrik juga tidak kemudian segera mengalir di tempat pengungsian, beberapa warga memutuskan untuk kembali ke rumah masing-masing. Apa sebenarnya yang Anda rekomendasikan untuk mereka? Atau zona aman, kan Anda selalu bilang, zona aman itu nggak bisa dibilang 10 km kah, 15 km kah, minimal 5 km. Tapi kalau untuk masyarakat Semeru, apa sebenarnya sebetulnya dari Anda? Sebetulnya hukum awan panas guguran dari Semeru ya ke arah situ-situ saja gitu. Kalau mereka pulang dalam arti awan panas guguran tidak ada susulan awan panas guguran, that's right, ya kan? Ini betul karena kemungkinan kubahnya itu sudah gugur semua sehingga tidak ada awan panas. Tetapi dalam waktu dekat ini yang harus diwaspadai dan jangka menengah sampai panjang, waspadai adalah lahar hujan yang kemungkinan panas ya endapannya karena awan panas guguran di Besuk Kobokan itu. Masyarakat tidak beraktivitas di bantaran maupun di dalam Besuk Kobokan dulu lah gitu ya. Tetapi yang harus dilakukan ini kan kemarin kan yang Menteri suka marah-marah itu kan harus dievaluasi daerah bahaya segala macam. Oke, evaluasi. Tetapi kita juga harus jujur. Kalau daerah yang sekarang terlanda masuk daerah rawan bencana, ya harus dievaluasi. Ya. Kalau memang bisa diturunkan resikonya kita turunkan, kalau tidak ya relokasi. Ya kan? Itu saja. Apakah itu juga suggest Anda untuk 3 gunung yang saat ini juga statusnya sebenarnya bukan ditingkatkan, tapi mereka masih siaga seperti Merapi, kemudian Sinabung dan juga Ili Lewotolok? Kalau Ili Lewotolok, kalau saya sih bupatinya pasang iklan aja lah gitu kan. Mari nonton letusan Ili Lewotolok kalau malam-malam itu kan kayak kembang api itu. Seharusnya seperti itu gitu kan. Yang gunung api itu bukan untuk ditakuti, tapi suatu berkah gitu kan. Sinabung juga gitu kan, sekarang sudah menurun lah aktivitasnya. Merapi kan sama, sebetulnya sama lah. Semeru juga masyarakatnya itu sudah mengerti ya kan. Tapi perubahan-perubahan itu yang mereka harus antisipasi gitu kan. Begitu membesar itu kan awan panasnya ya harus diantisipasi. Itu harus dievaluasi kembali ke depannya yang jangka panjangnya di Semeru ya. Dan semua harus jujur karena alam jujur itu. Kalau memang daerah itu rawan bencana dan tidak lagi bisa diturunkan risikonya, ya masyarakat dan pemerintah daerah berani menata ruang yang berbasis mitigasi bencana untuk perlindungan masyarakat secara holistik. Ya kan? Harus begitu, ya kan? Tidak ada tawar-menawar karena alam itu jujur, jangan ditawar. Dia menawarkan harga pasti, kita pun harus memberi harga pasti. That's right. Kalau tidak kita gegeran terus setiap ada letusan gunung api. Ini catatan. Sini salah kan, itu marah. Ini apakah catatan Anda untuk Sinabung? Karena kalau Merapi kan memang masyarakat sudah sangat aware terhadap apapun yang akan terjadi terhadap Merapi. Tapi bagaimana dengan Sinabung? Sama, ya kan? Mereka sudah keluar lah di daerah-daerah yang tidak layak huni gitu kan. Tetapi semua di gunung api di Indonesia yang memang punya daya tarik secara ekonomi, mereka harus respect itu semua gitu kan. Sinabung sudah ada relokasi gitu kan. Merapi juga ada hunian tetap relokasi dari hasil letusan 2010. Hendaknya Semeru juga harus berani melakukan itu agar supaya tidak gegeran setiap terjadi letusan Gunung Semeru atau awan panas guguran di Gunung Semeru. Ili Lewotolok karena dia ada di pulau tersendiri dan jarak amannya juga 4 km itu tidak mungkin masyarakat kemudian untuk nekat mendekat. Bagaimana dengan Merapi dan juga Sinabung?
Apakah juga karena Merapi itu sekian lama, Mbah Rono, kita sama-sama tahu Merapi sudah sekian lama dan tidak bisa diprediksi dengan pasti. Kemungkinan juga kemudian juga zona amannya juga tidak bisa lebih dari berapa 5 sampai 10 km. Jadi apa sebenarnya rekomendasi yang untuk berjaga-jaga, apa yang paling tepat untuk di situ? Sekarang itu sebenarnya rekomendasinya radius 3 km di luar sungai-sungai utama ya, Gendol, Woro dan sebagainya. Itu sudah pas sebetulnya ya. Paling juga guguran kubah lava menghasilkan awan panas guguran yang sama dengan Semeru sekarang ini jaraknya hanya 3 kilo. Itu pemukiman di situ setempat-setempat ada, ya kan? Tetapi mereka sudah mengungsi. Saya khawatir ya karena sudah lama siaga ini, mereka mengendorkan tingkat kesiagaan, mereka tidak mau mengungsi, itu khawatir. Nah, yang harus disinabung itu, mereka tidak boleh balik ke daerah-daerah yang tidak layak huni, kalau tidak mau gegeran setiap terjadi letusan. Itu saja. Aktivitas-aktivitas di desa tapi masih mulai terlihat di Gunung Sinabung itu, masyarakat, pengunjung, wisatawan ya, aktivitas pada desa-desa yang sudah direlokasi sekitar radius 3 km dari puncak gunung dan juga radius sektoral 5 km itu sudah mulai terlihat juga. Mungkin ini karena status siaganya yang panjang dan seperti Anda bilang tadi, protokolnya sudah semakin mengendor mungkin ya. Tapi kan ini semua tidak bisa ditoleransi. Jadi apa sebenarnya resep jitunya untuk Sinabung? Sebelumnya kan Mbak Nastiti, bencana itu terjadi pada saat kita lengah. Kelengahan itu yang harus kita jaga, gitu loh, ya kan? Nah, kita itu bangsa yang terlalu toleran kadang-kadang gitu ya. Sedangkan ini yang dimainkan adalah nyawa, gitu kan? Ya. Kalau daerah itu tidak layak huni, ya mari kita tepati itu. Karena itu bukan karena opini ahli, tetapi opini alam yang diterjemahkan oleh ahlinya. Daya tawar harga pas oleh alam itu diterjemahkan oleh ahlinya, di sini nggak layak. Mari kita hormati itu, bukan menghormati ahlinya, hormati alamnya yang selalu memberi kepada kita tanpa meminta kembali, gitu loh. Itu ingat, bencana itu terjadi pada saat kita lengah. Kelengahan itulah yang harus saling kita ingatkan, apalagi para pemimpinnya. Jangan marah caranya, memperingatkan kan gitu, ya kan? Kita mengenal 4 level untuk gunung api: normal, waspada, kemudian siaga, dan awas. Dari 3 gunung yang saat ini statusnya siaga, mana dari 3 itu yang kemudian kemungkinan dalam waktu dekat ini akan meningkat menjadi awas? Tapi jawabannya ditunda dulu, Pak Rono. Pemirsa, kami kembali usai jeda. Ya pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama pakar vulkanologi Pak Surono. Pak Surono, dari 3 gunung yang saat ini ditetapkan statusnya atau masih dalam status siaga, dari aktivitas kegempaan yang ada di 3 gunung ini, ada di Ile Lewotolok atau Ile Ape, kemudian di Sinabung dan juga Merapi, mana dari 3 gunung ini yang statusnya dalam mungkin waktu dekat ini akan meningkat menjadi siaga? Menjadi awas gitu maksudnya ya. Jadi status gunung api sebetulnya Mbak Nastiti itu bukan untuk meramalkan kapan terjadinya letusan dan berapa besar letusan tersebut. Tetapi itu merupakan hak gunung api menyandang status itu karena misalnya tadinya tidak ada kegempaan, kok menjadi ada kegempaan mungkin menjadi waspada, meningkat lagi kegempaannya menjadi siaga, meningkat lagi menjadi awas. Apakah awas harus terjadi letusan? Ya tidak, gitu kan. Terus juga merupakan hak ya status itu masyarakat, karena masyarakat itu harus mengerti, mereka membayar pajak, ya kan. Pejabatnya harus memberikan hak pada mereka statusnya. Mereka harus berbuat apa, ya kan, agar pada saat aktivitas gunung api itu meningkat, mereka selamat gitu ya. Tapi saya kira ada gunung api yang sudah meletus, statusnya masih siaga seperti Lewotolo, ya kan. Ada juga saya dulu sering menaikkan status awas Merapi, belum terjadi letusan. Jadi bergantung sekali ya kan terhadap kepada aktivitas gunung api tersebut itu kan. Memang ada status awas sampai ke jelang letusan.
itu kalau terlalu lama masyarakat bosan kemudian curi-curi masuk gitu kan ke daerah bahaya. Ada yang terlalu pendek seperti kemarin di Semeru ada warning ya, gudug-gudug datang, mereka itu terkena ternyata ya. Jadi memang ada golden time antara warning dengan kejadian. Ini yang merupakan hal yang sangat sulit ya. Setiap dokter ada cara-cara mengobati pasien yang berbeda. Setiap kali gunung api juga ada cara yang berbeda memainkan art science tersebut ya kan. Nah ini dari ketiga gunung itu saya kira dari data-data yang ada kecil kemungkinan lah dalam waktu dekat ini akan menjadi awas menurut saya ya kan. Sinabung let's say panjang sekali dia. Karena memang dia istirahat cukup lama. Saya kira terakhir itu letusan itu tahun 800 ya. Kemudian baru meletus lagi sekitar tahun 2010, berhenti sebentar, meletus lagi. Dia harus lama gitu kan untuk mencharge kembali kesuburan daerah Karo gitu ya. Saya kira tetapi tidak sampailah awas, dan mereka tuh sudah tahu lah masyarakat Karo dengan langgamnya Sinabung ya gitu-gitu saja lah gitu kan, arahnya udah tahu, sama sebetulnya apa yang terjadi di Merapi dan terjadi di Semeru gitu kan. Sekarang tinggal bagaimana masyarakat mau respect ya kan, mau berbagi ruang dan waktu kepada yang punya rumah gitu ya. Mereka kan hanya tamu saja di situ kan, layaknya seorang tamu ya harus respect terhadap punya rumah gitu. Tahu kok arah-arah itu letusan gunung api arahnya ke sini dan sebagainya. Ada kok peta rawan bencananya. Mau nggak dengan peta rawan bencana itu menata ruangnya agar masyarakat itu bisa berdamai dengan gunung apinya. Ya. Itu jangan tawar-menawar karena ini sedang masalah ekonomi ya. Ya. Pak Rono, kalau kita kembali lagi ke Semeru yang tadi statusnya waspada, di dekat Semeru, di sekitar Semeru itu kan banyak sekali gunung. Salah satunya yang paling terkenal ya Bromo begitu kalau di Jawa Timur, dan itu paling dekat ke Semeru saat ini. Statusnya pun juga waspada. Apakah ada tadi Anda menyebutkan memang karakteristik gunung berapi tidak bisa disamaratakan, tapi bagaimana dengan karakter Bromo? Apakah ini kemudian aktivitas yang ada di Semeru saat ini akan memicu Bromo untuk mengeluarkan lahar panas juga? Enggak, sebetulnya gunung api itu untungnya bukan virus corona gitu. Kalau saya kenal dekat-dekat dengan Mbak Nastiti bisa ketularan. Itu nggak bakalan nular seperti itu ya. Kalau Bromo kan gitu-gitu aja. Kalau terjadi letusan paling asap, kalau malam terjadi semburan material pijar. Sama kalau menurut saya, bupati di situ kalau ke Gunung Bromonya meletus, pasang iklan aja, mari datang ke Bromo, nonton letusan Bromo yang tidak setiap tahun terjadi gitu kan. Bisa menjadi wisata minat khusus gitu kan. Kita punya produk, kita diberikan Tuhan suatu diferensiasi memiliki gunung api terbanyak, harus kita eksploitasi. Kalau kita tidak terkejut dengan wisata bahari, kenapa kita tidak membentuk wisata giri gitu kan, yang menjadi ikon Indonesia, memiliki gunung api aktif terbanyak di dunia. Kan saya kira hal yang sangat baik, tidak akan menular ke Bromo, ya kan, believe me lah. Ya. Tidak akan menular, tapi kalau di NTT sendiri, Pak, di NTT ada Ilewerung dan Gunung Sirung, itu juga saya tidak tahu lokasinya sedekat apa dengan Ile Lewotolok. Apa yang terjadi? Statusnya waspada? Ya, sama Ile itu saling berdekatan lah gitu ya. Tetapi ya Ile Lewotolok saja lah statusnya siaga gitu kan, karena memang semburan material pijar masih ada, tapi kan hanya 500 meter ketinggiannya. Mereka tuh harus membentuk badannya kan. Gunung itu kan tidak seperti pohon, dia tumbuh begitu saja. Semeru ini letusannya kan hanya jatuh di sekitarnya, maka Semeru menjadi tinggi dan besar. Ile Lewotolok pun seperti itu. Dia meletus jatuh di sekitarnya supaya Ile Lewotolok itu ya kan badannya besar dan tinggi. Kalau nggak meletus, kapan gunung api itu akan tinggi? Seperti anak Krakatau, dia harus meletus terus seperti anak kecil, harus dinamis supaya sehat, supaya tinggi, supaya besar, ya kan? Gunung api muda itu harus meletus, anak muda itu harus dinamis supaya otaknya encer,
badannya bagus, ya kan? Ya tidak harus Tapi ada Semeru binaragawan. bukan gunung muda, ini gunung tua ini. Iya, gunung muda, gunung api muda. Kalau kita bicara umur gunung api kan juta tahun, Mbak. Bukan puluh tahun gitu ya. Dia membangun tubuhnya. Kalau Gunung Semeru itu letusannya kemana-mana, mana bisa tinggi dan besar. Seperti Merapi, puncaknya hancur terus karena letusannya besar, tidak jatuh di sekitarnya. Sama dengan Gunung Slamet di Jawa Tengah, dia tinggi besar. Karena apa? Letusannya yang jatuh di sekitarnya. Yang kemarin Semeru keluar banyak, jauh itu kan awan panas guguran. This is not Semeru eruption. Orang katakan itu. Semeru, letusan Semerunya untuk membentuk badannya. Itu kemarin guguran kubah lava, keluar awan panasnya yang biasanya memang ke sana, khususnya besokobokannya ke sana. Kebetulan di sana jalan hak dia, sekarang banyak orang. Dulu mah baik-baik aja, belum ada banyak orang kan. Bagaimana status api diam di dalam Semeru? Kalau api diam kan sebetulnya gini, Mbak ya. Itu Semeru itu selalu mengeluarkan lava untuk membentuk kubah. Karena itu panas sekali, ya kan? Kalau malam kelihatan bara, ya kan? Seperti api diam. Kalau siang ya kagak, kelihatan batu aja hitam, gitu loh. Nah kalau karena panasnya luar biasa di atas 800, mungkin di atas 600 derajat, maka partikel udara di sekitarnya itu terbakar. Pada malam hari tidak ada cahaya, maka dia tampak seperti glow, ya kan, seperti api. Itu hanya partikel kebakar karena ada temperatur tinggi. Ya kan? Kalau siang mah hitam aja batu gitu loh, ya kan? Atau di dalamnya, di luarnya batu udah mengering, di dalamnya masih encer, gitu kan? Temperaturnya tinggi itu, seperti awan panas itu. Apakah teknologi seismograf, teknologi yang paling canggih sekalipun bisa membaca kapan Semeru akan erupsi? Kalau misalnya ada alat seperti itu, ya kan, yang bisa meramalkan dan sebagainya, saya datangi Jokowi itu, ya beli itu semua alat di dunia. Kalau bisa pabriknya sekalian dibeli, gitu kan? Yang sering saya sampaikan seperti itu. Sayangnya tidak ada. Sayangnya tidak. Kalau ada, masa pemerintah rugi beli alat untuk meramalkan gunung api? Kalau bisa saya suruh beli pabriknya sekalian, ya kan? Untuk melengkapi peralatan di Indonesia. Sayangnya nggak ada. Kalau mitigasi hanya masalah ramal-meramal, jangan cari ahli, cari dukun. Gitu loh. Jadi untuk mitigasi singkat aja terakhir dari Anda Pak Rono, kalau tadi kita mitigasi adalah suatu proses, ya kan? Subjeknya adalah manusia, berada di daerah rawan bencana. Alam punya rumus sendiri yang itu ke itu. Ya. Kalau sudah pernah terjadi gempa, akan terjadi gempa lagi. Kalau di situ pernah terlanda letusan, akan terlanda letusan lagi. Mau nggak kita jujur, ya kan? Dari harga tawaran pasti alam tidak boleh nawar, ya kan? Bahwa di situ pernah terjadi letusan, saya tidak akan di situ, walaupun secara ekonomis menguntungkan. Jangan pernah menawar alam, ya kan? Kita yang harus menyesuaikan dengan harga alam. Baik. Karena alam selalu memberi dan tidak pernah meminta kembali. Baik. Dan jangan pernah mengatakan alam sudah mulai bosan dengan kita. Alam selalu mencintai kita. Maka cintai alamnya. Alam selalu mencintai kita. Baik. Pak Rono, sayang sekali waktu kita sudah habis. Terima kasih atas masukan Anda pagi ini. Sehat-sehat selalu Pak Rono. Siap, sama-sama Mbak Nastiti. Sehat selalu, sukses untuk Good Morning Jakarta.